Sudah ada? Ntar Bu, bentar. Ini ya udah. Sudah ada ya? Sudah. Hasil. Tapi ini Pak Dede, saya teh mending ngelihatnya jadi nggak jelas ini teh. Harus iya, gimana Bu. dulu, abaikan atau gimana ya? Ya, ini, Yang Bu. sayanya sendiri nggak jelas nih ngelihat yang ininya, yang presentasinya. Kan terlihat oleh yang lain ya? Terlihat, Bu, terlihat. Tapi sayanya yang nggak jelas justru. Untuk minoritasnya pengguna tambah henti, jangan membagikan seluruh layar atau jendela. Kerja. Gimana ya? Abaikan atau gimana? Dah. Gini ya, masih terlihat kan? Sudah terlihat Terlihat, ya? Bu. Ya. Bisa dimulai mungkin ya? Sudah siap semua? Bu Yanti sudah siap direkam? Sudah siap ya? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mungkin karena kita sudah kelelahan, mungkin terima kasih atas atensinya dan bantuannya. Mudah-mudahan diklat ini jadi bermanfaat ya dan barokah. Amin. Tetapi untuk bisa lebih lanjut lagi supaya tetap barokah, mungkin kita awali dengan berdoa dulu ya oleh KM Ibu Sri ya. Bu Sri, mohon bantuannya KM untuk memimpin doa. Ya, siap Bu. Baik. Kita akan melihat apa. Oke, sebelum kita mulai pelatihan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Kembali ke Ibu Instruktur, silakan. Iya, terima kasih Bu Sri sudah memimpin doa. Sebelumnya saya juga mohon maaf karena sebenarnya bukan bermaksud untuk menggurui, hanya ya kita kan saling sharing ya, sharing-sharing aja di sini mah. Ada materi yang akan saya sampaikan, tapi nanti kita selingi dengan ice breaking ya. Bisa dipimpin oleh siapapun juga boleh, tapi kalau misalnya nggak ada ya nanti saya yang memimpin juga nggak apa-apa. Baiklah, mungkin untuk bahasan berikutnya yaitu saya akan membahas pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Aduh, suaranya udah begini. Mungkin sebelumnya pernahkah Ibu Bapak mengetahui peserta didiknya mengalami kesulitan apa saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Adakah mungkin di antara Ibu Bapak yang punya peserta didik yang udah dikasih tugas dan instruksi terus-menerus tapi nggak ngerti juga dan nggak bisa juga ngerjain? Gimana? Ada? Ada Bu. Ada Bu. Iya, coba dikemukakan. Ada, Bu. Iya, mau siapa dulu? Mau Bu Yanti dulu? Bu Yanti dulu ya. Ibu Sri dulu aja. Oh, Bu Sri, iya. Ayo Bu Sri. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bu Instruktur. Ya, dalam kehidupan sehari-hari dalam proses pembelajaran, saya sering sekali menemukan kesulitan dalam pemahaman atau proses anak memahami apa yang telah disampaikan di
dalam pelajaran kelas. Nah, itu sudah saya ulang coba satu kali dia tidak bisa, 2 kali juga masih tetap tidak bisa. Nah, saya jadi mencari-cari apa sebenarnya yang salah itu, apakah cara pengajaran saya yang terlalu cepat mungkin, atau mungkin ada hal lain yang memang dari diri si anak itu tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan gitu. Misalkan mungkin dia kehilangan konsentrasi pada saat menerima pelajaran dari saya atau bagaimana, Ibu. Itu mungkin. Terima kasih Terima kasih Bu atas Yanti. Ya, mungkin itu salah waktunya. satunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yanti berikutnya mungkin sama, apakah peserta didiknya pernah mengalami kesulitan padahal sudah kita jelaskan berkali-kali gitu? Bu Yanti mic-nya on, masih off. Ya, sama pada dasarnya dengan Bu Sri, Bu, meskipun kita sudah memberitahu dengan sejelas-jelasnya kepada anak apa yang harus dikerjakan step by step, langkah-langkahnya seperti apa, tapi masih ada beberapa yang kesulitan untuk mengikuti apa yang kita perintahkan. Itu, Bu. Iya, iya. Terima kasih Bu Yanti ininya. Mungkin ada lagi dari Pak Dede yang mungkin ini agak berbeda mungkin Pak Dede? Ya, Bu. Mungkin sama aja sih sama kayak Bu Sri, Bu Yanti terhadap peserta didik mengalami kesulitan saat pengerjaan tugas. Contohnya seperti ada ya peserta didik saya, walaupun sudah beberapa kali dijelaskan bahwa teknis pengerjaan tugas ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi dalam pekerjaannya masih saja ada kendala dalam mengerjakan tugas. Mungkin ini ya Bu, lebih ke apa ya namanya, tingkat pemahamannya berbeda-beda mungkin Bu. Tapi ada juga yang cepat ada. Mungkin seperti itu, Nah, Bu itu Rini. dia. Ya, itu dia. Nah, makanya sekarang nih saya tampilkan kenapa ya gitu mereka apa sih ada yang sudah dijelaskan juga masih tetap lemot istilahnya kata teman-temannya gitu. Padahal kita sudah berusaha, teman-temannya juga sudah membantu. Jadi ini mungkin apa sih tingkat kemampuannya mungkin ya yang berbeda-beda. Makanya kita juga di sini bagaimana mengajar sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah ini, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kan itu tanda tanya besar ya bagi kita. Kira-kira apa sih penyebabnya sebenarnya kalau kita misalnya melakukan penelitian atau misalnya berdialog dengan mereka gitu. Pasti mungkin ada penyebabnya kenapa mereka itu kurang konsentrasi atau bagaimana. Nah, kita bahas ini mungkin salah satunya memiliki banyak faktor masalah. Akar masalahnya dari kejadian tersebut mungkin adalah levelnya tingkat capaiannya itu yang mungkin lebih rendah mungkin ya daripada teman-temannya ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan oleh kita gitu. Itu mungkin ya. Terus nah jadi pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus kita sesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik. Biar nantinya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dede, akhirnya kita mengajar itu istilahnya teaching at the right level, sesuai dengan levelnya. Dan pastinya karena sesuai dengan levelnya, kita berpusat juga pada peserta didik. Jadi kita sesuaikan kemampuan peserta didiknya seperti apa,
Kita harus berpusatnya pada peserta didik, bukan pada materinya harus digedar istilahnya teh. Ini harus tercapai, ini harus tercapai materi. Tidak seperti itu kalau memang kemampuan peserta didiknya masih di bawah rata-rata, misalnya kan gitu. Terus, nah ini tahapannya bagaimana untuk menyelesaikan itu atau untuk menilainya, yaitu pertama ya asesmen. Asesmen menjadi tahapan pertama ya yang harus kita lakukan, terutama asesmen diagnostis. Yang perlu dikenali salah satunya yaitu antara lain potensi anaknya bagaimana, karakteristiknya juga bagaimana, mungkin sifat-sifatnya, apakah dia itu memang rajin atau tidak pekerja keras atau malah dia tuh kreatif dan lain-lain. Terus kebutuhannya juga kita harus pahami kebutuhan mereka itu sebenarnya butuh setelah sekolah ini gimana sih ke depannya gitu. Terus tahapan perkembangan peserta didiknya juga kita harus diagnostik. Terus tahapan capaian pembelajarannya juga kita sambungkan ya dengan hasil asesmen yang kita peroleh tadi. Yang berikutnya, setelah mengetahui hasilnya, hasil diagnostiknya, kita ke tahapan berikutnya yaitu perencanaan. Perencanaan yaitu menyusun proses pembelajarannya. Pertamanya itu menyusun proses pembelajaran. Terus perencanaan ini juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama yang tadi. Setelah kita tahu hasil diagnosis kita bahwa peserta didik kita itu banyak yang rata-rata, ataukah banyak yang lemah, ataukah banyak yang memang levelnya sudah tinggi alias cerdas. Nah, itu kita kelompokkan juga. Itu ada di tahapan perencanaan supaya kita nanti ke depannya bisa lebih dalam melakukan tujuan pembelajarannya dan melakukan proses pembelajarannya itu lebih terarah. Terus dalam perencanaan ini juga ada dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik masing-masing yang tadi itu ya. Makanya kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajarannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, tahapan berikutnya setelah merencanakan, tadi yang pertama asesmen, yang setelah asesmen itu merencanakan bagaimana nanti proses pembelajarannya. Nah, yang berikutnya berarti proses pembelajarannya. Nah, selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran atau biasa disebut asesmen formatif, dan ada pula asesmen sumatif. Adapun asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran. Juga diperlukan untuk membantu pendidik merancang proyek berikutnya. Apakah nanti setelah selesai di akhir semester, nah berikutnya murid yang mana yang misalnya bisa langsung melanjutkan materi atau masih ada yang harus diremedial. Itu. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ibu Bapak? Sudah Pak Bu. Lanjut saja atau kita ice breaking dulu? Lanjut dulu boleh ya. Ini boleh, boleh. Ya. Ini dari mulai Pak Dede dilanjutkan ke Bu Yanti ya, dilanjutkan ke Bu Sri. Tebak-tebak kata. Katanya dari misalnya nama nama negara. Tapi Pak Dede pertama boleh menyebutkan nama negara apa saja, satu negara. Nah, setelah itu Bu Yanti melanjutkan negara yang lainnya, tapi dimulai dari huruf terakhir yang Pak Dede sebutkan, negara yang Pak Dede sebutkan, misalnya Indonesia, misalnya. Nah, saya Indonesia ya. Nah, Pak Dede berarti harus menyambung negara apa nih yang dari kata terakhir, huruf terakhir yang tadi saya sebutkan. Kita mulai ya. Pak Dede, ayo. Ya. Amerika Serikat.
Ayo Bu Yanti. Berarti dari huruf apa? Tanzania. Sip. Bu Sri. Apa? India. Ini apa? Bukan. India. Kan tadi Tanzania, berarti huruf terakhir yang dikatakan Bu Yanti apa? Afrika. Iya. Afrika apa? Afrika Selatan. Nah, itu mungkin. Itu ya, berarti Afrika Selatan berarti saya harus ngejawab dari N ya. Ya. Nigeria. Udah, mungkin itu saja. Nah, kita lanjutkan berikutnya ya, materi berikutnya. Seger. Seger lagi nih. Ya. Satu sesi. Nah, ini nih ada tanda tanya besar. Untuk menerapkan pendekatan pengajarannya ini, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Coba, ada yang tahu? Untuk yang menerapkan yang tadi dari mulai asesmen, perencanaan sampai pembelajarannya bagaimana, ada asesmen formatif dan sumatif. Nah, ini pendekatan dalam mengajarnya, hal pertama yang harus dilakukan apa? Ada yang mau menjawab mungkin? Apa ya? Ayo, yang bisa nanti dikasih apa ya? Ayo. Kasih kuota. Kasih kuota. Ya. Ayo, kira-kira apa? Apa? Apa Bu? Bisa? Ada yang bisa ngejawab? Untuk menerapkannya pendekatan pengajaran ini, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Sebelum saya klik ke berikutnya nih. Kalau pas berarti saya klik ya. Ini jawabannya. Nah, ini jawabannya harus mengenal peserta didik dulu. Ya Bu ya, harus mengenal peserta didik dulu. Peserta didik yang tadi apakah yang kategori yang kurang, rata-rata, ataukah yang lebih yang tadi ya. Nah, setelah mengenal peserta didik, pasti mungkin nanti capaian pembelajarannya akan lebih terarah lagi dalam merumuskan tujuannya. Nah, karena peserta didik itu berbeda-beda, jadi ada cara untuk mengetes. Ada yang gaya belajarnya seperti apa gitu. Nah, ini ya gaya belajarnya. Mungkin Ibu Bapak sudah pernah mencoba gaya belajar yang kemarin waktu itu di ini kan, yang klik di situ. Nah, ini hasilnya ada yang visual, auditori, atau kinestetik. Nah, Pak Dede, kira-kira gaya belajar Pak Dede yang mana nih? Sebelum mengenal yang siswa, kita kenali dulu gaya belajar kita sendiri nih sebagai pendidiknya. Gimana nih, yang mana? Pak Dede? Ya, ini sedang dibaca, Bu. Yang mana coba? Yang visual, auditori, atau kinestetik? Kalau saya mah visual, Bu. Kenapa? Saya juga visual, Bu. Iya, saya juga visual lah, ikut Bu Yanti. Begitu. Kenapa coba alasannya? Bu Sri kenapa ikut-ikutan? Alasannya kira-kira apa? Memang hasil dari situnya memang atau gimana? Kemarin hasil dari yang saya klik itu menunjukkan bahwa saya gaya belajarnya visual, Bu. Karena dengan melihat atau dengan gambar itu lebih mudah diingat mungkin kalau saya tuh. Iya, betul yang visual seperti itu. Yang lainnya sama ya, Pak Dede juga ya sama. Kalau lihat gambar, lihat video, baru inget terus ya Pak Dede ya, Bu Srinya. Iya Bu. Iya Bu. Apalagi Bu Sri, Bu ini pasti kalau lihat nonton film pasti inget terus ya Bu Sri. Inget terus artisnya, ya Bu, betul. Nah, itu mungkin anak-anak pun sama gitu, siswa kita pun sama. Apa sih kebanyakan memang kata hasil survei memang gaya belajar kebanyakan orang Indonesia itu visual dan audio dan visual auditori sebenarnya mah gitu. Tapi kebanyakan memang lebih paham lewat visual kalau ada gambar, kalau ada tontonan video dan lain-lain gitu. Nah,
kita juga nanti harus mencoba yang lebih banyak visualnya yang mana gitu. Yang lebih dominan itu di kelas itu tuh gaya belajar yang bagaimana, apakah visual, auditori, atau kinestetik gitu. Nah, Pak Dede, kinestetik itu kayak apa sih sebenarnya? Mungkin Pak Dede mah tahu, udah laki-laki biasanya suka begini nih. Kinestetik, Bu. Ya, kinestetik. Lu tidak cicing gini. Ya. Kalau Mhm. seperti yang tadi Bu ini sebutkan bahwa kinestetik itu anak yang gimana ya, oper gitu Bu. Oper itu dalam artian tidak mau diam gitu, selalu bergerak gitu. Jadi terlalu aktif Iya, dalam iya, betul. pembelajaran. Betul, Pak Dede, iya. Kadang-kadang dia suka nguliling gitu, berkeliling kelas gitu. Lihat ke bangku yang mana, bangku itu biasanya itu cowok ya, Bu ya. Makanya saya nanya ke Pak Dede. Nah, setelah mengetahui cara belajar atau gaya belajar siswa kita, ternyata semua siswa itu unik. Tidak ada satupun anak yang sama. Yang kembar pun pasti berbeda gitu, meskipun sebenarnya dari rahim yang sama dan itu yang sama. Makanya karena siswa itu unik dan berbeda, makanya pendekatannya pun tentunya berbeda gitu. Nah, terus itu ya yang bisa di ini. Selanjutnya yang dikenali terkait peserta didik pun juga beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja, bisa berupa sesuatu yang sifatnya non kognitif. Misalnya yang tadi sudah dibahas juga kesejahteraan psikologi ya Pak Dede ya tadi. Nah, kesejahteraan psikologi itu mungkin dia tidak tertekan kan gitu, tidak stres gitu. Terus dia juga apa ya? Apalagi kira-kira ya Pak Dede ya, yang kesejahteraan psikologi ya. Kesejahteraan psikologi itu ya tadi ya, tidak stres dan lain-lain. Ataupun kita juga harus ngelihat juga ya sifat yang kognitifnya gitu, kemampuan akademiknya juga kita dilihat. Terus mungkin sampai di situ saja pembahasan ini. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan? Silahkan. Cukup, mungkin Ibu sudah sangat jelas sekali membantu Oh, kami untuk bisa mengidentifikasi gaya belajar di kelas nanti. iya. Makasih banyak Ibu Iya, terima kasih materinya. Bu Sri. Terima kasih. Siapa tahu ada yang lainnya selain Bu Sri merasa cukup, mungkin Bu Yanti, Pak Dede, atau mau menambahkan mungkin sebelum saya tutup pembelajarannya. Tenang, tidak akan ada tugas ah. Ini sudah terlalu malam. Iya, jadi jadi mungkin kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan dan tidak akan ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti punten mohon